Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Puji Tuhan kita telah dapat melaksanakan Paskah dengan aman, dengan lancar. Untuk memperingati Yesus ya, penebusan dosa di atas kayu salib. Kita juga tahu bahwa akhir-akhir ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa negeri kita sering dilanda teror atau kelompok yang menekan minoritas ya, oleh kelompok radikal menekan orang-orang Kristiani. Demikian yang terjadi baik yang baru-baru ini di Makassar 10 hari yang lalu ya, sekitar itu, atau yang di Mabes Polri, demikian pula yang di Sigi Poso ya, waktu Natal. Dan itu sudah biasa, maka kita supaya tetap teguh, namun juga kita perlu menyampaikan, ini loh iman kami, jangan salah paham, jangan salah jangan salah persepsi tentang kami. Jadi kita perlu terbuka. Demikian pula apa yang saya sampaikan ini, saya juga berharap agar yang siap menerima perbedaan, bahkan pertentangan, siap untuk melihat video saya ini, karena kita di negeri yang beragam ya, negeri yang plural agamanya, dan perlu kita ketahui bahwa keyakinan atau agama masing-masing dari kita ini impor dari negeri luar. Ya, mari kita mulai saja. Saya mulai dengan pernyataan iman saya ya, iman Kristen dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19. Vayomer Abraham el ha Elohim lu Yismael yihyeh lifaneha. Langsung ke 19 saja. Vayomer Elohim awal Sarah isteha yoletet leha ben vekarata et smo Yitzhak vehakimoti et beriti itu livrit olam lezar o akhara. Jadi ini perjanjian Abraham dengan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu, Sarah lah, yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Waktu Abraham belum punya anak itu, dijanjikan akan punya keturunan. Namun Sarah tidak sabar, karena sudah tua, kemudian punya ide agar Hagar yang dari budak Sarah itu, dari Mesir itu, dijadikan istri oleh Abraham. Maka diterima oleh Abraham, mengandunglah Hagar, punya anak Ismail. Ismail sudah berumur 13 tahun, tapi Sarah masih belum punya anak. Itulah yang ditawarkan oleh Abraham, Ismail saja berkenan agar boleh berkenan hidup di hadapanmu. Namun Tuhan menjawab, tidak. Namun dari Sarah, dari istri sahnya, istri yang pertama. Itulah yang Tuhan akan adakan perjanjian kekal. Ivrit leolam, perjanjian kekal. Dari keturunan Ishak. Abraham punya anak, Abraham, Ishak, Ismail juga ya, tapi yang dapat perjanjian dari garis Ishak. Ishak punya anak, Yakub. Yakub terus keturunannya sampai ke Isai, sampai ke Daud, dan seterusnya sampai ke Yesus, ke Isa. Ya. Maka
itulah yang sesuai dengan janji Tuhan, itulah dari garis keturunan Ishak yang dapat perjanjian kekal. Nah, ini yang baru-baru dirayakan oleh orang Kristen. Kalau di Islam tidak ya, tidak, bukan Isa ya, bukan Isa ya. Saya tidak bermaksud untuk yang tidak-tidak. Jadi supaya kita sama-sama tahu dari kitab impor ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ma lahum bihi min ilmin illat tiba'an dhanni wa ma qatalu yakina barrafa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau di Islam bukan Isa yang mati disalib, tapi orang lain yang diserupakan. Nah, dari surat An-Nisa ya, itu An-Nisa 157. Bukan Isa, tapi orang lain yang diserupakan. Isanya diangkat ke surga, ke atas. Nah, kalau orang Kristen, Isa yang mati disalib, itu ya ada di keterangannya di 3 lembar Injil itu. Kemudian apa yang diajarkan Yesus? Mengasihi semua orang. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai juga berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi, Yesus mengajarkan Tuhan dengan sebutan yang akrab, hubungan kasih antara Tuhan dengan manusia, dengan sebutan Bapa. Tuhan itu Bapa kita. Nah, bukan Tuhan itu beranak ya. Tuhan itu bapaknya orang-orang Kristen. Bukan berarti Tuhannya tidak esa. Karena Tuhan itu esa. Baik di Perjanjian Lama, dengarlah Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Esa. Sekarang lanjut ke Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Dan Yesus menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah yang terutama. Dan yang kedua seperti ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Nah, mengasihi Tuhan juga mengasihi manusia,
Mengasihi manusia tidak peduli apapun agamanya, apapun keyakinannya, ya. Tidak harus melihat siapa-siapa itu, yang penting kita mengasihi apa yang bisa kita lakukan. Dan itulah perintah yang terutama. Kalau dulu orang Israel itu menghadapi Tuhan itu punya kesan yang takut. Karena Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar, kedahsyatannya, dengan secara langsung. Namun setelah ditebus di atas kayu salib itu oleh Yesus, baru kita mengasihi itu terasa sekali, ya. Mengasihi Tuhan, kok sampai mau Tuhan menebus dosa manusia. Nah, itu. Kemudian ajaran mengasihi manusia. Kalau yang cocok untuk pribadi kita, bagi masyarakat kita, bagi negara kita, mana yang lebih cocok? Mengampuni, mengasihi, tidak boleh menghakimi, namun harus merendahkan diri. Tuhan aja mau jadi manusia. Nah, mana yang cocok untuk bangsa kita? Mana yang cocok untuk diri kita sendiri atau di masyarakat? Kalau saya, kasih, ya, kasih itu pilihan saya. Berlanjut lagi dengan ajaran Tuhan tentang monogami. Kita lihat dulu dari kitab Perjanjian Lama. Pasal 20 kitab Keluaran ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini istri saudaramu, maksudnya ya istri orang, ya, istri orang siapa saja, tidak boleh punya keinginan gitu. Malah itu kalau di perjanjian, ini masih di Perjanjian Lama, ya. Ini ditulis sendiri oleh Tuhan di loh batu dengan petir guntur yang menyambar-nyambar dan gelap di atas gunung, berasap. Nah, itu yang ditulis 10 hukum ini oleh jari Tuhan sendiri di loh batu pada zaman Musa. Maksudnya apa? Saking pentingnya itu. Dan bangsa Israel menjadi takut. Nah, Musa, kamu saja, biar kami menjauh. Terus Musa menjawab, supaya ada rasa takut di hatimu, agar kamu tidak berbuat dosa. Jadi ada baiknya rasa takut pada Tuhan. Namun juga kasih pada Tuhan, itu yang lebih besar. Tidak boleh mengingini istri orang lain, ya. Ini kitab Keluaran 20 ayat 17. Kemudian juga tidak boleh bercerai. Markus pasal 10. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, itu perjanjian baru. Dulu masih belum dijelaskan perjanjian lama, orang ngotot minta cerai, kawin lagi. Setelah perjanjian baru ditegaskan, hanya boleh satu istri. Seperti Adam dan Hawa, itu kehendak Tuhan semula seperti itu. Dan tidak boleh bercerai. Menikah lagi, bercerai, menikah lagi, dihukumi berzina. Nah, itu sangat keras, ya, hukumnya. Nah, kemudian hukum ini berlaku sampai kapan? Satu istri, satu suami tidak boleh bercerai sampai langit berlalu, bumi berlalu. Firman Tuhan kekal. Jadi di sorganya
orang yang iman pada ketentuan perjanjian baru ini tidak ada bidadari, ya, tidak ada bidadarinya, karena tidak boleh berselingkuh, tidak boleh berzina. Di sorga pun di hadapan Tuhan, di tempat Tuhan itu nggak boleh, tempat Maha Kudus, tetap satu istri, satu suami, tidak ada yang lain lagi. Kemudian bagaimana hubungan seks? Tidak ada, ya, tidak ada hubungan seks. Hubungan seks itu hanya di dunia melanjutkan keturunan. Saya baca Lukas 20 ya, 34 sampai 36. Lukas 20 34 sampai 36. Jawab Yesus kepada mereka. Ini ketika orang perempuan bersuami lebih dari satu. Jadi bukan laki-laki aja lebih dari satu, ya. Perempuan juga bisa lebih dari satu. Nah, jawab Yesus kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah, itu seperti malaikat. Jadi nggak melanjutkan keturunan, tidak hubungan seks. Ya, di sana Tuhan sudah menyediakan sukacita, damai sejahtera yang berbeda dengan yang di dunia ini. Kesenangan yang berbeda dengan yang di dunia ini. Tapi ditegaskan di sini, tidak ada seks, tidak ada, berarti tidak ada bidadari. Nah, itu saudara, berbedanya. Nah, sudah ya, sudah tahu perbedaan yang ada, atau bahkan pertentangan-pertentangan yang ada. Itulah iman Kristen. Baik, saya akan lanjutkan dengan pembacaan Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ini saya sering gunakan ini. Magid tebarau le Yaakov, hukau umis patau le Israel. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Lo asahen lehal goy. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Umis patim bal yadaum. Haleluya. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pujilah ya nama Tuhan Israel. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi sesuai dengan garis yang dijanjikan Tuhan, Tuhan akan menjanjikan kehidupan kekal atau perjanjian kekal dari garis Ishak. Tuhan pun berfirman dari keturunan Ishak, ya. Jadi Tuhan tidak berfirman ke pegunungan Himalaya atau ke Fujiyama atau kemana-mana, ya dari jalur Ishak ini. Setelah perjanjian baru disebarkan, sudah selesai janji Tuhan tentang penggenapan dari jalur Ishak ini dengan datangnya Yesus, baru Tuhan memerintahkan beritakan Injil ke seluruh dunia. Sebelum itu ya tidak, ya. Sebelum itu ya hanya orang lokal-lokal situ saja yang ikut percaya, misalnya hanya terbatas, sangat terbatas itu. Perlu orang Kristen mengingat ya dari apa yang Tuhan sampaikan. Dengan banyaknya tekanan atau seringnya, rutinnya adanya tekanan dari radikal atau teroris, orang Kristen harus tetap teguh karena Yesus sudah menyampaikan hal ini dalam Yohanes 16 ya.
Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka merasa berbuat bakti kepada Allah karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tidak mengenal namanya, tidak mengenal ketetapan-ketetapannya, rancangannya, rencana keselamatan dari Ishak, tidak mengenal peraturan-peraturannya, harus kasih, harus monogami. Sehingga mereka menyangka berbuat bakti kepada Allah. Membunuh orang Kristen, menyangka berbuat bakti kepada Allah. Siapa itu? Siapa itu? Masuk surga. Membunuh orang Kristen, bidadari menunggu. Sudah siap bidadari di sana. Bagi keyakinan, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Ya. Siapa Bapa yang disebut oleh Yesus? Pada abad ke-1, ya, pada abad ke-1 Yesus itu. Yang disebut Bapa yaitu Tuhan pada kitab perjanjian lama. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya Musa. Yang tadi kita baca Elohim. Elohim Echad, Tuhan yang Esa. Zaman itu belum ada ajaran tentang Elohim Echad. Sudah zaman bahula itu, sudah Musa itu, Tuhannya Musa mengajarkan Elohim Echad. Demikian pula perjanjian baru Yesus mengatakan Yahweh Elohim Echad, Yahweh Tuhan yang Esa. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia menebus dosa manusia sebagai janji Tuhan dari garis Ishak dengan mujizatnya, kuasanya, keajaiban-keajaibannya, yang mati dihidupkan, ya, yang sakit penyakit, kesurupan setan, semuanya sembuh, mengetahui segala sesuatu. Jadi kita percaya Yesus Tuhan, bukan manusia yang dijadikan Tuhan, namun Tuhan yang menjadi manusia seturut dengan kitab suci. Jadi kita tidak syirik, ya. Kalau mungkin bagi orang yang tidak tahu, orang Kristen itu mensirikkan Tuhan. Manusia kok dijadikan Tuhan? Tidak. Karena sesuai dengan janji Tuhan, yaitu Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sesuai dengan gambaran-gambaran yang ada pada kitab suci para nabi. Lanjut yang saya sampaikan tadi, mereka membunuh karena tidak mengenal Bapa. Siapa Bapa? Bapa para nabi, Bapa yang dimaksud Yesus adalah ini. Yud, He, Waw, Yahweh, ya. Elohim Echad. Kata yang digunakan Elohim, yaitu Elohe Israel, Allahnya Israel, bukan Allah bangsa lain, ya. Elohimnya itu Elohimnya Israel, Elohimnya itu Elohimnya Musa, Elohimnya para nabi. Kalau Muhammad kan semua orang tahu Muhammad bukan nabinya orang Kristen, ya. Jadi inilah Yahweh, Yahweh, YHWH, ya. Nah, ini bisa wah. Jadi bisa berbeda pengucapan Yahweh, Yahweh. Nah, inilah yang dimaksud Bapa oleh Yesus. Kalau di tulisan Arabnya begini, Yahweh, Yahweh. Nah,
Jadi kalau orang Kristen Arab akan tahu bahwa inilah Tuhan perjanjian lama. Inilah Tuhan kami, Tuhannya orang Kristen yang turun ke dunia menebus manusia di dalam nama Yahshua. Ini Yahshua. Nah, tulisannya Yeshua ya, Yeshua atau Yahshua. Maksudnya Yahweh menyelamatkan. Jadi banyak huruf Y. Jadi misalnya ini Ismail. Kalau original Ishak dulu ya. Ishak originalnya. Nah. Yitzhak. Yitzhak artinya tertawa. Ya. Ismail originalnya huruf Ibraninya Yismael. Tuhan mendengarkan doanya Sarah itu atas penderitaannya karena diusir oleh Hagar itu. Ismail tuh mendengarkan. Jadi banyak nama Y kalau di Israel ya. Israel, Yisrael. Nah, Yisrael, Yaakub, Yeremia, Yesaya, banyak nama Y. Y itu nama Tuhan. Namun tidak boleh disebut sembarangan. Kalau kita lihat perjanjian lama, berapa ribu itu? Berapa ribu Tuhan, nama Tuhan disebut. Ditulis di situ, di kitab perjanjian lama. Namun mereka mengucapkannya Tuhan, mengucapkannya Adonai, Tuanku, junjunganku, Adonai. Atau kalau misalnya tulisannya Adonai Yahweh, dibaca Adonai Elohim. Jadi nama itu sangat dihindari untuk diucapkan dari dulu sampai sekarang. Dan mayoritas bangsa Israel atau yang disebut orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Itulah nama Tuhannya. Itulah Eloh kami, Elohim kami. Dengan sebutan yang familiar, sebutan nama manusia, sebutan yang akrab, Yesus, dari kata Yesua itu. Dari kalau Yesus mungkin dulunya ngambil dari Yunani Yesus. Nah, itulah saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Allah kami, Allahnya orang Kristen, itu Yesus. Tuhannya Kristen, itu Yesus. Allah itu bagi orang Kristen artinya Tuhan. Tuhan itu jabatan atau gelar untuk disembah. Itulah yang kami sembah, Yesus itu. Harus ada huruf Y-nya ini. Y ini karena Y itu menunjuk pada Tuhan pada kitab perjanjian lama. Ya. Nah, itulah saudara-saudara. Makanya orang Kristen tetap saja teguh. Namun orang Islam yang radikal ya tidak mengenal, membunuh masuk surga. Di sana nanti ketemu bidadari-bidadari. Padahal di dalam Alkitab kita tahu bidadari itu tidak ada karena dilarang ya. Karena memang Tuhan tidak menyediakan bidadari. Dan nama Tuhan semesta alam, Tuhan pada kitab perjanjian lama, Yahwah. Nama Tuhan pada kitab perjanjian baru, Yahshua atau Yesua. Yesus. Itulah Allah kami, itulah nama Tuhan kami. Sumber awalnya berbeda ya. Sumber awalnya berbeda.
Jadi, makanya isinya berbeda, bahkan bertentangan. Nah, itulah apa yang saya sampaikan ini kiranya meneguhkan orang-orang Kristen yang seiman, juga menjadi wawasan baru bagi yang mungkin radikal atau teroris atau yang siapa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.